Perkenalkan, nama saya Malika Faisal Pahlevi dengan nomor induk mahasiswa 250201020162. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan matkul Digital Innovative Entrepreneurship. Di sini untuk menjawab pertanyaan nomor satu tentang pengertian pemasaran digital serta peran strategi pemasaran digital dalam mendukung keberhasilan bisnis digital. Terkait definisi pemasaran digital merupakan proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas melalui dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Yang selanjutnya, peran strategi pemasaran digital. Yang pertama, memberikan arahan ke depan mengenai aktivitas pemasaran digital, melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi, mulai dari sumber daya internal dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. Menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran, melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif diferensial berkelanjutan. Merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai opsi strategi seperti target pasar, posisi, dan spesifikasi bauran pemasaran. Membantu mengidentifikasi strategi mana yang tidak mampu diketahui taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk diterapkan. Untuk selanjutnya tentang fungsi, tujuan dan fungsi strategi pemasaran digital. Dengan berkembangnya teknologi, adanya pemasaran digital memungkinkan perusahaan menjangkau target audiens dengan lebih efisien. Namun, tanpa strategi yang terencana, aktivitas pemasaran digital dapat menjadi tidak efektif, sehingga diperlukan strategi pemasaran digital yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan sebuah bisnis di era digital yang kompetitif saat ini. Berikut adalah panduan menyusun strategi digital marketing yang baik dan efektif. Yang pertama, definisikan tujuan bisnis. Yang kedua, kenali target audience. Yang ketiga, gunakan platform digital yang tepat. Yang keempat, buat isi konten yang berkualitas. Yang kelima, gunakan data untuk mengukur keberhasilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 tahapan dalam model perencanaan SOSTAX. Model perencanaan SOSTAX merupakan sebuah konsep model perencanaan pemasaran yang bisa diimplementasikan, khususnya dalam hal digital marketing. Metode SOSTAX sesuai namanya dibagi ke dalam 6 tahapan yakni situation analysis, objektif, strategi, taktik, action, dan control. Oke, yang pertama kita akan membahas situation analysis. Situation analysis bertujuan untuk melihat situasi dari proses pemasaran yang sedang berjalan pada perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan mulai mengumpulkan berbagai informasi dan data-data yang dibutuhkan mengenai keadaan internal dan eksternal perusahaan, sehingga mereka tahu kondisi perusahaan pada kondisi pasar sesungguhnya. Tahapan ini mampu memberikan gambaran mengenai organisasi maupun bisnis dalam melakukan analisis situasi. Untuk mencapai hal ini, perusahaan dapat menggunakan metode untuk mendapatkan hasil maksimal dalam melihat situasi bisnis. Seperti target konsumen saat ini, bagaimana melakukan interaksi dengan brand, analisis SWOT, dan eh, analisis kompetitor, serta landscape kanal digital. Objektif ya. Pada tahapan ini, pebisnis fokus terhadap tujuan yang terukur dan realistis yang ingin dicapai melalui strategi yang akan dirumuskan. Penetapan strategi dengan menggunakan metode 5S, Sell, Serve, Speak, Save, and Sizzle. Pada akhir pelaksanaan program marketing nantinya akan mempermudah tahap evaluasi karena sudah dibuat batasan-batasan tujuannya dalam objektif.
Yang ketiga, strategi. Strategi merupakan cara perusahaan mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan strategi akan menggunakan metode yaitu stop and seed ya, stop segmented targeting, online value proposition atau OVP, dan positioning. Pembentukan strategi menggunakan seed atau sequence or stage integration and tools. Strategi-strategi tersebut merupakan pedoman yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, yang selanjutnya taktik. Nah, pada tahap taktik ini merupakan tahapan keempat yang masuk ke dalam analisis SOSTEK. Nah, taktik merupakan penjabaran detail dari langkah-langkah atau tahap-tahap yang akan dilakukan untuk pelaksanaan sebuah strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan digital marketing. Untuk mencapai tujuan tersebut, gunakan strategi 7P yang ada, yaitu marketing mix yang berfokus pada atribut-atribut atribut-atribut kunci yang perlu diperhatikan perusahaan dalam meraih tujuan. 7P ini di antaranya adalah product, price, place, promotion, people, process, and partnership. Pada tahap ini, action ya. Selanjutnya, pada tahap action ini yaitu menjalankan taktik yang telah dirumuskan dalam bentuk aksi yang terukur di lapangan marketplace yang sebenarnya. Penerapannya dapat dibuat berupa rangkaian proses kerja yang terstruktur dan terjadwal berupa flowchart, kan chart, label activity based time, dan tak kalah penting yaitu mempersiapkan manajemen risiko yang mungkin terjadi saat eksekusi taktik di lapangan dan juga mempersiapkan siapa, kapan, dan bagaimana yang bertanggung jawab pada setiap bisnis proses. Perencanaan budget, alokasi sumber daya secara detail sehingga meminimalisir hal-hal yang dapat mencapai tujuan perusahaan. Oke, yang yang terakhir kontrol. Di tahap terakhir ini yaitu proses kontrol merupakan tahapan untuk memeriksa atau mengevaluasi cara berkala apakah action sesuai tujuan perusahaan sudah berhasil atau belum maksimal. Aktivitas proses kontrol berupa penentuan Key Performance Indicator atau KPI, monitoring kinerja, analisis hasil dan ROI, yang keempat perbaikan dan penyesuaian strategi. Itu merupakan penjelasan singkat tentang SOSTA. Nah, di sini untuk menjawab soal nomor 4, di sini saya ingin menjelaskan analisis penerapan strategi pemasaran digital pada brand Ortus A. Nah, analisisnya yaitu terkait situation analysis, Ortus Egg merupakan merek sepatu olahraga lokal Indonesia yang fokus pada produk futsal, sepak bola, dan lifestyle. Perusahaan ini menyasar segmen anak muda dan atlet amatir hingga profesional. Dalam konteks pemasaran digital, Ortus Egg telah memanfaatkan berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, serta marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk menjangkau konsumen. Kondisi pasar sepatu olahraga sangat kompetitif dengan kehadiran merek lokal maupun internasional. Namun meningkatnya penggunaan media sosial dan tren belanja online menjadi peluang besar bagi Autosek untuk memperluas jangkauan pasar. Kekuatan utama Autosek terletak pada harga kompetitif, desain modern, dan citra sebagai produk lokal berkualitas. Sementara tantangan utamanya adalah persaingan yang ketat dan keterbatasan brand awareness dibandingkan merek global. Dan yang hanya objektif, tujuan dari strategi pemasaran digital Ortosek adalah meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, mendorong penjualan secara online, serta membangun keterlibatan konsumen di media sosial. Perusahaan juga bertujuan memperkuat citra sebagai merek sepatu olahraga lokal yang berkualitas dan terpercaya. Secara spesifik, Ortosek menargetkan peningkatan interaksi di media sosial, pertumbuhan jumlah pengikut, serta kenaikan penjualan melalui platform digital dalam periode tertentu. Tujuan ini disusun secara terukur agar mudah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan pasar.
Strategi strategi yang diterapkan Ortosek berfokus pada segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar dilakukan berdasarkan usia, gaya hidup, dan minat terhadap olahraga, khususnya futsal dan sepak bola. Target utama perusahaan adalah remaja dan dewasa muda yang aktif berolahraga dan memiliki ketertarikan terhadap produk lokal. Dalam hal positioning, Ortosek memposisikan dirinya sebagai sepatu olahraga lokal dengan kualitas tinggi, desain modern, dan harga yang terjangkau. Strategi digital yang digunakan menitik beratkan pada pembuatan konten yang relevan dan menarik pemanfaatan influencer olahraga serta optimalisasi media sosial dan marketplace sebagai saluran utama pemasaran. Taktik Taktik pemasaran digital Ortosek diwujudkan melalui penggunaan berbagai platform digital secara terintegrasi. Di media sosial seperti Instagram dan TikTok, Ortosek secara rutin membagikan konten promosi produk, video pendek, testimoni pengguna, serta tips olahraga untuk menarik perhatian audiens. Perusahaan juga memanfaatkan iklan digital berbayar melalui Instagram Ads, TikTok Ads, dan fitur iklan di marketplace untuk meningkatkan jangkauan dan penjualan. Selain itu, kerjasama dengan atlet futsal dan influencer lokal dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas merek dan memperluas pengaruh di komunitas olahraga. Hmm. Action. Pada tahap aksi ini mencakup pelaksanaan strategi yang telah direncanakan secara sistematis, di mana Ortosai membagi peran dalam tim pemasaran digital, mulai dari pembuatan konten, pengelolaan media sosial, hingga pengaturan iklan dan promosi di marketplace. Aktivitas pemasaran dilakukan secara terjadwal seperti unggahan konten rutin, pemantauan performa iklan, serta interaksi dengan konsumen. Perusahaan juga menggunakan berbagai alat analitik digital untuk memantau efektivitas kampanye dan perilaku konsumen secara real time. Oke, yang kontrol. Pengendalian dilakukan dengan cara mengukur dan mengevaluasi kinerja pemasaran digital berdasarkan indikator kinerja utama atau KPI. Indikator yang digunakan antara lain jumlah jangkauan, interaksi di media sosial, tingkat konversi penjualan online, serta efektivitas iklan digital. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui keberhasilan strategi yang diterapkan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi agar pemasaran digital Orthosaik semakin efektif dan mampu bersaing di pasar sepatu olahraga. Oke, nah di sini ada beberapa rekomendasi strategi pemasaran digital. Yang pertama, meningkatkan fokus pada penguatan brand storytelling di media digital guna memindahkan diri dari kompetitor atau pesaing. Orthosaik memiliki keunggulan sebagai brand lokal yang dekat dengan konsumen Indonesia, sehingga narasi mengenai nilai lokal, proses produksi, serta dukungan terhadap atlet dan komunitas olahraga lokal perlu dikemas secara konsisten melalui konten digital. Yang kedua, optimalisasi strategi konten marketing berbasis video pendek khususnya di platform TikTok dan Instagram Reels. Mengingat tingginya konsumsi konten video oleh target pasar anak muda, harusnya perlu memperbanyak konten edukatif dan interaktif seperti tips main futsal, perawatan sepatu, perbandingan produk, dan serta konten gaya hidup sporty. Ketiga, memperkuat pemanfaatan influencer marketing secara lebih strategis dengan menggandeng influencer dan atlet lokal. Yang keempat, optimalisasi pemanfaatan data digital perlu menjadi perhatian utama untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Autosek dapat memanfaatkan data dari media sosial seperti website dan marketplace untuk memahami perilaku konsumen, preferensi produk, serta waktu terbaik dalam melakukan promosi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya, efisiensi dia pemasaran serta maksimalkan return on investment atau ROI dibandingkan pesaing yang belum memanfaatkan data secara optimal. Berikut telah selesai presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.